Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sobat PA Cirebon, hari ini hari Kamis. Kamis tanggal 14 September 2023. Besok kita di PA Cirebon akan menggelar acara pelepasan dua hakim kebanggaan kita. Ini Bu Husnimar. Beliau promosi menjadi hakim kelas 1A di PA Pekanbaru. Dan ini adalah Ibu Rahmiwati Andreas. Beliau promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kelas 2 di Sumatera Barat. Nah, ini mungkin hari-hari terakhir buat mereka berdua di PA Cirebon. Saya mewakili kawan-kawan ingin berdialog sebentar untuk mengetahui, ya, pengen tahu aja kesan-pesan selama Bu Husnimar tugas di PA Cirebon. Bu Husnimar mulai bertugas di sini kapan tuh? Pelantikan tanggal 3 September 2021. Oh, 3 September 2021, berarti 2 tahun ya? Lebih. 2 tahun lebih 10 hari. Lebih 10 hari. Kalau Bu Ami berapa tahun? Sama Pak, 3 September dilantik jadi. Oh, sama berarti dengan Bu. Oh, sama-sama dilantik, sama-sama pergi. Baik ya. Pertama saya ingin tanya dulu ke Bu Husnimar nih. Bu Husnimar, apa kesan Ibu selama bertugas di PA Cirebon? Silakan Ibu. Wih, kesan itu banyak sekali ya Pak ya. Yang pertama tentu saya sangat bersyukur saya ditugaskan di Pengadilan Agama Cirebon. Nah, di PA Cirebon ini saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang apa namanya itu ya Mia. Pokoknya saya sangat bersyukur lah Pak ditempatkan di Pengadilan Agama Cirebon itu. Saya banyak mendapat bimbingan, mendapat ilmu yang sebelumnya saya nggak dapat itu Pak. Itu yang di kantor gitu. Terus kalau teman-teman di PA Cirebon ini kan orangnya kan orang asik ya Pak ya. Orangnya bekerja itu seperti terpola, tersistem. Jadi kita nggak susah lagi, nggak diceramahi lagi kerjanya itu udah tahu kok kerjanya apa begitu. Jadi itu aja Pak. Pokoknya dengan teman-teman di Cirebon itu saya asik, bekerjanya juga enak, terus kompak lagi Pak. Kebersamaannya dan solid gitu aja. Ya. Nah, Ibu sudah 2 tahun di sini, berarti dengan saya itu kan praktis 1 tahun ya. Ya, 1 tahun. 1 September saya ke sini, Ibu sekarang 14 September akan 14 September hari ini. Kira-kira apa yang Ibu rasakan selama 1 tahun terakhir di PA Cirebon? Ya, kalau dibagi 2 berarti kan 1 tahun sebelum Bapak, saya, 1 tahun sebelum setelah Bapak ya. Iya. Ya, tentu banyak sekali Pak perubahan dari yang sebelumnya itu ya Pak ya. Tidak enak juga yang ngomong gimana. Iya, maksudnya apa sih yang kira-kira bisa Ibu ambil buat ke depan di Satker baru gitu. Oh, begitu. Kayaknya kalau ilmu-ilmu tentu banyak sekali ya Pak ya. Pernah ya seperti tadi saya itu bersyukur karena saya ditempatkan dipertemukan dengan orang-orang hebat gitu Pak. Jadi ya tentu saya menyerap ilmunya kan gitu juga. Mudah-mudahan nanti kegigihannya Pak Ketua dalam bekerja, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah gitu, untuk mencapai suatu tujuan itu menjadi inspirasi bagi saya untuk bekerja ke depannya. Nah, Ibu kan selama ini kan berpisah nih dengan keluarga ya kan, Ibu tinggal sendiri, keluarga tinggal di Pekanbaru kan. Apa tuh yang Ibu rasakan yang paling tidak enak bekerja jauh dengan keluarga? Oh gitu ya Pak. Sebetulnya Pak kalau boleh cerita, sebetulnya hati saya itu masih enak di Cirebon. Apalagi kalau ada keluarga di sini, nah gitu Pak. Ya tentu kalau mutasi itu kan pasti ya Pak ya, karena kita memang ada komitmen bersedia ditempatkan di mana saja begitu. Ya kalau di Cirebonnya enak Pak, apalagi ada keluarga kayak Bu Ami gitu kan. Ya yang sulit itu cuma jaraknya agak jauh begitu aja Pak. Terus kita kan ada terbatas, maunya cutinya cuma sekian hari, sementara kalau pulang ke Pekanbaru itu kan harus pakai waktu 2 hari, 3 hari, nah begitu aja Pak. Tapi enjoy loh Pak di jalan.
enjoy di jalan. Iya, jadi jalan. Saya kayaknya rindu ini mau naik. Kalau udah pindah besok rindu nih mau naik kereta, naik Iya, iya, Damri, naik pesawat betul, gitu. betul, betul. Banyak transportasi yang dilalui ya. Nah, benar Pak. Makanya pengalaman itu sangat banyak sekali Pak di Iya, kantor apa di luar kantor gitu. Baik. Saya banyak kenal ya. Nah, yang paling mengesankan buat Ibu apa selama bekerja di Cirebon? Yang paling mengesankan dan mungkin tidak akan terlupakan, apa kira-kira? Yang paling mengesankan buat Ibu? Satu kata apa kira-kira? Ya, 2 kata, 3 kata. Yang paling berkesan buat Ibu? Ya, kebersamaan mungkin Kebersamaan, ya. ya. Kebersamaan Pengadilan Agama Cirebon itu sangat tinggi Pak. Oke. Nah, kompak, bersamaan gitu aja Pak. Baik. Kedepan harapan Ibu buat kita-kita di Cirebon? Semoga Pengadilan Agama Cirebon berhasil meraih predikat WBK. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di bawah pimpinan Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua. Saya salut dengan Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua ini. Cara kerjanya, ya cara pikirnya, semangat kerjanya gitu Pak. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Snimar? Cukup mungkin Cukup, Pak. Terima ya. kasih Pak Ketua. Kami doakan Pak Bu Agus Snimar semuanya. sukses selalu di tempat baru, tambah sukses, tambah berkah, tambah Amin, bahagia. amin, Ya. amin ya Bang Alamin. Doa terbaik dari keluarga besar Amin. PA Cirebon buat Bu Husnimar. Terakhir, terima kasih Pak Ketua atas semua bimbingannya, didikannya, Sama-sama, arahannya. sama-sama. Barakallahu lana. Amin. Amin. Baik, sekarang kita pindah ke Bu Rahmiwati Andreas ya. Beliau ini akan dilantik tanggal 25 September 2023 sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Padang Panjang kelas 2 ya. Beliau juga sama dengan Bu Snimar, 2 tahun di PA Cirebon, 1 tahun di kepemimpinan saya, 1 tahun lebih, 2 minggu lah kira-kira begitu. Nah, saya mau tanya tanggapan Bu Rahmiwati Andreas selama bertugas di Cirebon, apa saja saran buat kami, kesan pesannya selama bekerja di PA Cirebon. Mangga Bu, silakan. Baik Pak Ketua, saya seperti Bu Snimar tadi ya, ini kan 2 tahun kita sudah di sini gitu ya. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya pelajari selama bertugas di sini. Yang paling berasa itu kalau menurut saya sih benar kebersamaannya gitu ya Pak ya. Makanya teman-teman kita itu semuanya solid, semuanya saling bantu, semuanya saling mengerti gitu. Kalau teman-temannya lagi ada masalah, lagi apa, pasti yang lain tuh langsung bantu. Ya. Terus yang saya rasakan juga bahwa maksudnya nggak bermaksud membuat Pak Ketua GR, tapi Pak Ketua dengan Pak Wakil ini berhasil memimpin, menurut saya pribadi, beliau berdua berhasil memimpin dengan cara mencontohkan gitu Pak. Beliau bukan memerintah gitu, beliau contohkan dulu dan otomatis itu akan diikutin gitu sama semua pegawai tanpa beliau perintahkan, semuanya akan mengikuti karena udah pimpinannya yang memberikan contoh. Terus saya punya satu pengalaman menarik yang saya baru dapatkan di sini dengan beliau ini. Jadi waktu itu saya pernah di suatu sore itu telat pulang karena ada kerjaan. Saya mungkin Bapak udah lupa, tapi saya akan ingat itu apa ya? Seumur karir saya gitu. Waktu itu saya kebetulan telat pulang karena lagi ada putusan, kemudian ada perkara baru juga, dan Pak Ketua sampai meminta maaf gitu, minta maaf ya Bu Rahmi sama suami juga telat pulang karena bertugas. Itu menurut saya kan wow, maksudnya itu sesuatu banget sampai ketua. Itu kan memang pekerjaan saya sebenarnya, tapi permohonan maaf ketua itu udah seperti bentuk penghargaan. Jadi kok kayaknya lelah hari ini kok hilang tiba-tiba gitu. Maksudnya. Gitu. Saya malah nggak ngerasa. Terima kasih Pak, terima kasih sudah memberikan contoh. Sebenarnya saya belajar itu bahwa memimpin itu tidak perlu dengan marah-marah, tidak perlu dengan ngotot-ngotot gitu Pak. Hanya dengan memberikan contoh, insya Allah teman-teman itu akan melihat sendiri, menilai sendiri, dan akan bekerja sendiri. Baik. Itu yang paling saya ingat selama kita bertugas di sini. Iya. Sebenarnya itu hal kecil, sebenarnya saya lupa itu. Beliau ingat ternyata. Terima kasih. Ada saran-saran buat kami Bu? Sarannya apa ya, semoga keakrabannya itu tetap dijaga. Amin, gitu ya, amin. Karena sepertinya selama kita semua itu akrab, selama kita semua itu merasa satu bagian di kantor ini, apapun itu tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Apapun cita-cita kita pasti akan dilakukan dengan baik selama kita semua merasa kita satu gitu Pak selama di sini.
Baik, terima kasih Bu Sinimar dan Bu Rahmiwati yang sudah menjadi bagian keluarga besar PA Cirebon. Beliau ini juga banyak memberikan contoh kepada kita-kita. Ini beliau berdua, kalau putusan belum selesai, di-upload hari itu yang putus, itu nggak akan pulang sampai kapanpun. Dan saya lihat tanggung jawab mereka berdua luar biasa, dan itu juga menjadi, terus terang menjadi motivasi juga buat saya, Bu. Kok luar biasa gitu teman-teman hakim. Makanya saya sampai bilang begitu, luar biasa, saya terharu gitu melihat kawan-kawan bekerja yang totalitas gitu ya. Memang sudah itu merupakan kewajibannya dilaksanakan sampai dengan kalau belum selesai tidak akan pulang. Itu luar biasa dan jadi contoh juga buat saya. Saya juga sama-sama mencontoh Bu dari kawan-kawan juga. Kalau kawan-kawan bisa seperti itu, kenapa kita tidak gitu. Terima kasih atas sumbangsinya untuk PA Cirebon, perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan tidak lepas dari peran dari Bu Ami dan Bu Sinimar semuanya gitu ya. Karena beliau berdua ini di bagian core bisnis kita gitu ya, mengadili perkara, menyelesaikan putusan, justru itu yang menjadi bisnis utama kita di pengadilan agama. Saya atas nama pimpinan dan mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Cirebon mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Bu Sinimar dan Bu Rahmiwati Andreas. Kami berdua semoga keduanya sehat selalu, panjang umur, tambah sukses, makin berkah dan selalu bahagia dengan keluarga dan orang-orang yang dicintainya di tempat baru nanti. Dan harapan kita tentu walaupun sudah berpisah tempat tugas, tidak memutus tali silaturahmi kita. Ke depan kita tetap masih bisa menjalin silaturahmi dan menjaga komunikasi ya. Terima kasih Bu Sinimar, Bu Rahmiwati Andreas. Ya, silakan. Saya itu kemarin bilang dengan Ami, Pak. Ya. Saya lihat Pak Ketua ini beberapa kali ada yang tidak disenangi, seperti marah, tapi dia nggak pernah menyampaikan itu dengan marah. Pasti senyum. Saya udah beberapa kali itu, Pak. Kemarin kan kayaknya Pak Ketua itu marah dengan relas panggilan yang tidak ada ampun, tapi Pak Ketua pasti menyampaikan itu dengan senyum. Nggak ada kelihatan marah tuh, nggak kesan, nggak maksudnya mana tuh ya cara bawaannya seperti ini kan, maksudnya jadi kawan itu kan nggak merasa takut, Pak. Nah, pasti dia merubah kan, tapi tidak takut. Padahal Bapak waktu itu kan pasti ada marah lah gitu ya. Tapi Bapak tuh nggak pernah menyampaikan sesuatu itu dengan marah, itu pastilah senyum, menyampaikan ayo kita bersama-sama ayo dengan gitu. Saya salut dengan Pak Ketua. Sama-sama, saya juga belajar dari Bu Ami, Bu Rahmi juga, Bu Sinimar juga. Baik, terima kasih ya. Semoga acara besok bukan pertemuan terakhir kita. Amin. Jalan silaturahmi untuk sama-sama saling support dan saling doa ke depan. Ya, terima kasih. Baik, itu saja wawancara singkat kami dengan dua orang punggawa kita, Hakim Pengadilan Agama Cirebon yang akan pindah tugas Jumat yang akan datang. Bu Sinimar Jumat, Bu Ami mulai Rabu akan melakukan perjalanan kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.